Hai, assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Selain itu, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas, kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Teman-teman, di video kali ini pertama-tama aku mau ngasih lihat ya. Ini tuh video aku kemarin waktu akreditasi di rumah sakit. Kebetulan kemarin tuh boleh aku video, katanya mau diupload ke YouTube. Jadi ya udah, ini tuh pas acara seneng-senengnya aja aku video ya teman-teman. Jadi ini tuh udah hari ketiga gitu, tinggal seneng-senengnya aja habis di pleter kemarin selama 2 hari. Ini kita ada videonya nyanyi, seneng-seneng deh pokoknya hari ini teman-teman. Kebetulan aku sebagai tim konsumsi juga, ini tuh ada konsumsi buat makan siang hari terakhir. Terus ini ada tahu campurnya ini tuh ngeracik sendiri di sini ya teman-teman, sekitar 20 porsi. Nanti tuh untuk tamu, untuk surveyornya, sama untuk dokter dan juga pemilik rumah sakit. Kalau misalkan ada sisa, bisalah buat kita ini ya. Lanjut, ini di depan rumah sakit kan ada cafe naik kelas, warkop naik kelas tuh. Kita juga pesen makan di sini. Tadi aku nungguin gitu. Lanjut, ini tuh sama dokter, salah satu dokter gitu ya. Kita dikasih durian. Dokternya ini tuh juga dokter pemilik rumah sakit. Ini kita nyobain durian banyak banget, alhamdulillah aku suka. Gratis kan, terus duriannya juga banyak, makanya ini aku tadi puas banget. Lanjut, ngintip yang ada di dalam. Rasanya tuh kita ngurusin konsumsi di luar, tapi tuh pikirannya di dalam, pengen seneng-seneng gitu rasanya. Karena di dalam tuh kayak bener-bener seneng-seneng. Kita tuh habis dibantai habis-habisan selama 2 hari, selama survei akreditasi, dan sekarang tuh hari terakhir udah penutupan gitu. Kita senang-senang, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Alhamdulillah, semoga hasilnya memuaskan ya. Mohon doanya ya teman-teman. Kegiatannya teman-teman apa nih? Waktu sibuknya ngapain aja sekarang? Kalau misalkan di rumah kan kayak mungkin ngurus rumah, bersih-bersih, masak dan lain-lain. Kalau misalkan ibu bekerja, ada kesibukan apa nih teman-teman? Kalau aku kemarin tuh selama beberapa hari nggak upload video karena emang berangkat pagi, pulangnya udah petang karena ngurusin akreditasi ini. Kalau di rumah sakit tuh baik pemerintah maupun swasta ada akreditasi ya teman-teman. Jadi biar kita tuh tahu mutu kita tuh tahun ini tuh seberapa. Kalau bisa kan paripurna, tapi kan berdasarkan hasil penilaian dari surveyor gitu kan. Aku tuh baru tahu teman-teman, kalau misalkan nggak cuma rumah sakit aja yang melakukan akreditasi, tapi kemarin tuh aku sempet tahu juga kalau di sekolah maupun instansi lain mungkin juga ada akreditasi. Kayak kemarin tuh tante aku yang ada di sekolah, dia tuh mengajar ya di SD gitu, salah satu SD. Ternyata di SD-nya tuh juga ada akreditasi, dan gak nyangka banget aku kalau misalkan di sekolah aja ada gitu ya. Oke, ini kita lanjut ke kegiatan selanjutnya teman-teman. Ini tuh rencananya aku mau bersihin kulkas. Bener-bener udah berantakan gitu isinya, udah kotor, berantakan, gak beraturan. Ini seharian tadi waktu aku kerja udah aku matiin gitu kulkasnya. Jadi biar bunga esnya yang menggumpal tuh bisa mencair ya teman-teman. Nanti bisa dilihat betapa tebalnya bunga es yang ada di kulkas ini, karena udah lama banget nggak aku bersihin ya. Kadang aku bersihin tapi nggak aku hilangin gitu bunga esnya, jadinya bisa menumpuk tebal banget. Ini aku mulai dari freezernya ya teman-teman. Jadi di freezer ini bener-bener esnya tuh menggumpal, yang belum mencair gitu aku tusuk-tusuk pakai, aku sodok-sodok pakai garpu atau apa ya,
kemarin lupa aku. Jadi ini pokoknya aku bersihin aja sampai esnya tuh bener-bener keangkat semua, bener-bener bersih. Terus aku langsung lap pakai kain apa ya, kain lap gitu, aku basahin biar semuanya bersih. Dan ternyata yang di bawah kulkas ini, di bawah freezer ini, esnya juga lumayan masih tebel, makanya itu ini harus aku korek-korek gitu biar esnya tuh mau keluar. Ini sebagian udah aku buang, tapi ini ada juga yang belum. Nanti kita lihat aja ya teman-teman prosesnya. Kalau teman-teman di rumah bisa bersihin kulkasnya tuh bisa terjadwal nggak teman-teman? Bisa sering nggak bersihin kulkas secara menyeluruh kayak gini? Kalau aku emang nggak bisa ya teman-teman, entah kenapa nggak bisa. Jadi bersihin kulkas ini tuh bisa sampai sebulan sekali atau lebih gitu ya teman-teman. Cuma kalau lap-lapnya bisa lah lebih sering gitu bisa. Cuma kalau misalkan secara menyeluruh mungkin bisa lebih lama lagi. Itu bisa dilihat aku lagi kayak apa ya, nyodok-nyodokin gitu kan biar esnya tuh bisa lepas, biar nggak lengket lagi di kulkasnya, biar semuanya tuh tuntas bersihnya. Itu pakai itu bisa dilihat ya teman-teman, aku pakai pucuknya sisir, jadi sisir yang bentuknya lancip itu aku pakai itu teman-teman. Nggak apa-apa lah, yang penting kan nggak tajam jadi nggak merusak lapisan kulkasnya. Ini setelah bersih, setelah dilap, apa yang tadi ada di freezer aku masukin lagi. Lanjut ini di bawah freezernya itu masih ada gumpalan es gitu ya teman-teman. Ini tuh nggak aku cuci ya, ini tuh cuma aku lap karena memang meskipun kotor tapi nggak sekotor itu kok, jadi cukup dilap aja. Tapi ini tuh habis aku lap ternyata aku baru tahu kalau misalkan esnya tuh masih belum mencair semua. Jadinya ini aku lagi berusaha ngelepas esnya. Nah itu ada yang jatuh-jatuh, untung aja Brian nggak dari rumah ya, jadinya nggak takut kalau misalkan nanti Brian tuh kepleset atau gimana. Tapi di bawahnya ini aku kasih keset kok teman-teman. Nah ini esnya bener-bener besar kan, jadi tuh secara keseluruhan di dalam freezer maupun di bawah freezer tuh esnya tuh bener-bener menggumpal karena emang udah lama sih. Lanjut ini aku mau beresin ini yang tempat telurnya, jadi ini tuh cukup aku lap-lap aja. Terus nanti rencananya mau aku isi telur. Bisa dilihat ya teman-teman, bener-bener isinya tuh berantakan, nggak beraturan, yang udah nggak kepake belum kebuang, jadinya kelihatan kayak banyak banget, kayak menumpuk, padahal tuh yang bisa digunain tuh nggak seberapa, mungkin 40%-an, lainnya tuh dibuang karena emang udah lama dan emang udah harus diganti. Karena aku sistemnya di rumah tuh nggak bisa ya teman-teman, kadang tuh udah belanja, kadang udah mikir ya besok mau masak apa, tapi ternyata nggak kemasak dan akhirnya sampai kelamaan gitu kan, sayang harus kebuang, tapi gimana lagi. Jadi emang kadang tuh aku nggak bisa ya teman-teman kalau belanja mingguan atau belanja berapa hari sekali gitu, nggak bisa. Kadang aku udah belanja buat besoknya aja tuh kadang nggak jadi kemasak loh. Kalau teman-teman gimana, masih ada makanan yang kebuang nggak kayak aku? Kalau aku sih ya udahlah, ikhlasin aja. Emang kita tuh kan nggak tinggal di rumah sendiri, jadinya kan masakan tuh nggak bisa sefleksibel kita pengen ini atau kita pengen itu, kita udah beli bahannya besok langsung masak, nggak bisa. Kadang tuh emang kita udah beli tapi kita dikasih bahan masakan, akhirnya ya dimasak itu dulu sampai yang kita beli tuh kebuang gitu. Ya nggak apa-apa sih, tergantung orangnya ya, bisa nyimpennya gimana atau mau digimanain atau dikasihkan ke orang lagi. Tapi karena aku tinggal sama mertua, jadi masakan tuh juga menyesuaikan juga, aku mau, mertua mau, jadi semua bisa dimusyawarahkan kalau misalkan soal makanan aja ya. Kalau misalkan nggak kemasak ya nggak apa-apa, buang aja, toh kalau misalkan udah busuk mau diapain lagi kan. Sebenarnya aku bikin video ini tuh udah agak lama ya teman-teman,
tapi emang aku baru bisa voice overnya sekarang, bisa uploadnya sekarang karena pekerjaannya itu menumpuk. Karena akreditasi pekerjaan rumah menumpuk, akhirnya kan aku ngerjain pekerjaan rumah biar cepet, nggak aku videoin kan biar cepet, dan alhasil besok-besoknya jadi kayak males gitu. Ini kemarin aku beli bawang merah sama bawang putih ya. Bawang merahnya ini aku beli harga 32.000 1 kilo. Ini lumayan bagus sih, gede-gede gitu, aku suka. 1 kilo 32.000. Kalau bawang putihnya kemarin kayaknya cuma berapa ya, 4.000 atau 5.000 gitu. Karena aku cuma beli beberapa aja sih. Bawang putih kan banyak, jadi cuma beli segini aja. Lumayan lah, bisa buat seminggu lebih, hampir 2 minggu mungkin. Alhamdulillah. Biasanya tuh kalau aku kan setiap hari masak, jadi tuh kalau misalkan beli bawang merah sama bawang putih pasti nggak bertahan lama ya. Setiap hari masak tuh pasti butuh lebih dari 5 siung bawang putih, 5 buah bawang putih tuh lebih, karena masak tuh pasti porsi banyak lah intinya. Ini tuh lanjut, aku mau masukin telur ke kulkas. Kemarin tuh aku nggak beli telur di toko ya teman-teman, aku belinya tuh di tempatnya gitu, di tempatnya telur-telur gitu. Aku beli sekilo tuh harganya 25.000. Kemarin aku beli yang kecil-kecil gitu kan, karena porsinya Brian tuh emang sedikit. Aku bikin telurnya tuh biar cukup lah untuk porsinya Brian makan. Dia tuh sukanya tuh makan sama telur dikasih sosis terus digoreng gitu, dicampurin. Aku beli yang kecil-kecil 1,5 kilo, kalau nggak salah kemarin tuh nggak sampai 40.000. Jadi sama mbaknya tuh dipasin aja gitu ya. Dan ternyata satu tempat telur itu, satu larap gitu nggak cukup ya, makanya aku tumbuk-tumbuk itu telurnya, asal nggak pecah aja ya teman-teman, nggak bakal jatuh juga. Lanjut, ini tuh yang paling bawah kemarin tuh aku cuci ya, karena emang kelihatan kotor gitu. Dan ini mau aku masukin yang bawah sendiri tuh wadah sayur-sayur gitu. Ini kan kalau ada Brian kayak gini teman-teman, dia tuh pengennya ikut aja, aku mau ngapain dia tuh juga pengen ikut kayak gitu. Makanya kalau aku beraktivitas kadang tuh pengen cepet-cepet nggak aku videoin karena mumpung Brian nggak ada di rumah. Ini sayur-sayur yang ada di atas tadi aku masukin ke dalam sini ya teman-teman, wadah sayur yang paling bawah itu, biar lebih rapi lagi. Ini dia tuh masukin barang-barang gitu. Pokoknya sekarang tuh kalau misalkan maunya dia apa nggak diturutin, bener-bener kayak teriak-teriak gitu teman-teman. Mungkin anak kecil emang kayak gitu ya. Setelah rapi ya udah, nanti aku tutup setelah aku bersihin yang ada di pintu ini. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu video dari aku. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Ambil yang baik, kurang yang buruk ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.